Berikan kewarganegaraan Republik Indonesia Kevin Dix. Erick Thohir konfirmasi Kevin Dix bisa bela timnas Indonesia lawan Jepang. Laga itu akan berlangsung Jumat 15 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dix sudah resmi menyandang status WNI usai pengambilan sumpah di Copenhagen, Denmark 8 November 2024. Pertanyaannya kemudian muncul, kapan pemain FC Copenhagen itu bisa debut? Lantas Erick Thohir memastikan Dix bisa turun pada laga matchday 5 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal tersebut tak terlepas dari proses naturalisasi yang sangat berlangsung cepat. Alhamdulillah Kevin Dix akhirnya dipastikan dapat bermain memperkuat timnas Indonesia saat skuad Garuda menjamu Jepang 15 November 2024. Itu kata Erick dalam keterangan resmi yang diterima Okezone Senin 11 November 2024. Terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang selalu mendukung sepak bola Indonesia, sambung Menteri BUMN itu. Ungkapan sama juga kepada DPR RI, Kemenpora dan Kemenkum, Kemendagri, KBRI, serta semua pihak yang membantu proses naturalisasi Kevin Dix, sehingga bisa selesai dengan cepat, ucap Erick. Lebih lanjut, ex-presiden Inter Milan itu berharap kehadiran Dix mampu memperkokoh lini pertahanan Indonesia. Apalagi lawan yang dihadapi adalah Jepang yang memiliki peringkat FIFA tertinggi di Asia. Harapannya tentu dengan kehadiran Kevin Dix, lini pertahanan Indonesia semakin tangguh. Dengan pengalamannya bermain di Liga Champions, pastinya tidak diragukan, ucap Erick. Saat ini timnas Indonesia bertengger di tangga kelima klasmen grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 3 poin dari 4 laga. Sedangkan Jepang nangkring di puncak klasmen dengan nilai 10. Poin melawan Jepang akan sangat krusial bagi langkah Indonesia, sebab di laga berikutnya tim Merah Putih akan menjamu timnas Arab Saudi pada 19 November 2024 juga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jepang dikutuk jelang hadapi timnas Indonesia, pemain andalannya kembali cedera. Timnas Jepang seperti kena kutukan jelang menghadapi timnas Indonesia. Beberapa pemainnya mulai bertumbangan karena diterpa cedera. Teranyar adalah bek tengah andalan mereka, Shogo Taniguchi, yang dipastikan mengalami cedera parah dan bakal absen hingga akhir musim. Shogo Taniguchi yang masuk dalam daftar 27 pemain Jepang untuk menghadapi timnas Indonesia mengalami cedera tendon Achilles kiri. Cedera parah itu terjadi saat dirinya membela klubnya saat menghadapi klub yang diperkuat Sandy Walsh, yaitu Midtjylland dalam laga pekan ke-14 Pro League atau Liga Belgia 2024-2025, Sabtu 9 November 2024. Dikutip dari Yahoo Japan, Taniguchi ditarik keluar pada menit ke-14 untuk digantikan oleh Zinedine Zidane. Pada menit ke-11 saat berlari bersama pemain lawan untuk mengejar bola, ia mengalami cedera pada pergelangan kaki kirinya. Dia kemudian tertunduk menunjukkan tanda-tanda ada masalah dengan tendon Achillesnya. Dan kemudian pada menit ke-13 dia pada akhirnya harus ditarik keluar dengan bantuan medis. Jika ia terpaksa mengundurkan diri akibat cedera, maka ini akan menjadi pukulan telak bagi timnas Jepang yang tengah menjalani laga tandang berturut-turut. Cederanya Shogo Taniguchi jadi pukulan telak bagi pelatih Hajime Moriyasu yang sebelumnya sudah kehilangan satu pemain andalan yang berposisi di striker, yaitu Ayase Ueda yang dikonfirmasi terlebih dahulu oleh Feyenoord yang mengalami cedera hamstring. Situasi itu jadi keuntungan bagi timnas Indonesia yang akan menjamu Jepang dalam laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa skuad Garuda akan menjamu Jepang pada 15 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Enam negara Asia yang dijagokan lolos Piala Dunia 2026 di babak ketiga kualifikasi. Nomor 1 Timnas Indonesia. Sebanyak 6 negara Asia yang dijagokan lolos Piala Dunia 2026 di babak ketiga kualifikasi akan diulas di sini. Saat ini ada 18 negara yang ambil bagian di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 18 negara dibagi ke dalam 3 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 6 tim.
Setelah masing-masing tim melakoni 10 pertandingan, dua tim teratas di masing-masing grup 6 negara dalam hal ini berhak lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Melihat kondisi sekarang dan 6 pertandingan tersisa, negara mana yang berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026 via jalur babak ketiga? Nah, berikut 6 negara Asia yang dijagokan lolos Piala Dunia 2026 di babak ketiga kualifikasi. Nomor 6 ada Irak. Irak saat ini memang masih menempati posisi 3 klasmen grup B kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 7 angka. Namun, koleksi 7 angka itu sama persis dengan Yordania di posisi 2 atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Timnas Irak masih 2 kali bersua Yordania, kandang dan tandang, dan menjamu Korea Selatan di kandang sendiri. Melihat sederet fakta ini, peluang Irak finish 2 besar di klasmen akhir grup B sangat besar. Terlebih mereka hanya terpaut 3 angka dari Korea Selatan di puncak. Nomor 5 ada Korea Selatan. Korea Selatan saat ini menduduki puncak grup B dengan 10 angka. Di 4 laga awal, Kim Min Jae dan kawan-kawan belum terkalahkan dengan koleksi 3 menang dan 1 imbang. Jika tak ada aral melintang, Timnas Korea Selatan finish sebagai juara grup terbuka sangat lebar. Nomor 4 ada Iran. Iran untuk sementara menduduki posisi puncak grup A dengan 10 angka. Bisa dibilang tim yang bisa mengimbangi Iran di grup A hanya Uzbekistan. Terbukti di 4 laga awal hanya Uzbekistan yang bisa menahan Iran. Jika lolos Piala Dunia 2026, ini merupakan yang keempat beruntun bagi mereka. Nomor 3 ada Uzbekistan. Uzbekistan tampil prima di 4 laga awal grup A. Wakil Asia Tengah ini mengemas 10 angka dari 4 pertandingan. Bisa dibilang hanya Iran rival terkuat Uzbekistan di grup A. Uzbekistan dan Iran kebetulan juga bertemu di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat itu dari 2 pertemuan kedua tim selalu bermain imbang. Nomor 2 adalah Jepang. Jepang berada di level berbeda ketimbang 5 negara peserta grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika tidak meremehkan lawan, skuad Hajime Moriyasu berpotensi menjadi negara pertama di Asia yang memastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini dari 4 laga awal grup C, Jepang duduk di posisi puncak dengan 10 angka. Dalam perjalanannya, Jepang menghajar China 7-0, Bahrain 5-0, dan Arab Saudi 2-0. Serta bermain imbang dengan Australia. Nomor 1 adalah Timnas Indonesia. Berkat tambahan pemain seperti Kevin Dix, mimpi melihat Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 via babak ketiga bukanlah mimpi di siang bolong. Tenaga Kevin Dix bisa menggerak Timnas Indonesia menumbangkan Arab Saudi di matchday ke-6 pada Selasa 19 November 2024. Setelah laga melawan Jepang dan Arab Saudi pada November 2024, Timnas Indonesia baru akan bertanding di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025. Dan dari Desember 2024 sampai awal Maret 2025 ini, diharapkan PSSI bisa meyakinkan pemain-pemain keturunan seperti Ole Romeni, Zairo, dan Emiliano Jonathan untuk segera menjadi warga negara Indonesia. Tiga pemain Timnas Indonesia yang jadi sorotan media Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nomor 1 adalah preman skuad Garuda. Tiga pemain Timnas Indonesia yang jadi sorotan media Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 akan diulas di sini. Pastikan stay tune terus dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe. Diketahui Timnas Indonesia akan melawan Jepang di matchday kelima grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat 15 November 2024. Jepang sejatinya lebih diunggulkan dalam laga ini, sebab mereka tampil tangguh di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sejauh ini. Jepang belum terkalahkan dengan mengemas 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Alhasil mereka ada di puncak klasmen grup C saat ini. Kondisi berbeda dialami Timnas Indonesia.
Mereka belum pernah menang sekalipun dari 4 laga yang dijalani. Skuad Garuda mengemas 3 hasil imbang dan 1 kekalahan. Dengan raihan 3 poin, mereka ada di urutan kelima pada klasemen sementara babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 saat ini. Meski begitu, Jepang ogah memandang remeh timnas Indonesia. Sejumlah pemain pun diwaspadai mereka. Hal ini diungkap media Jepang, Nikkei Sport. Dan berikut ini adalah 3 pemain timnas Indonesia yang jadi sorotan media Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nomor 3 ada Kelvin Verdong. Salah satu pemain timnas Indonesia yang jadi sorotan media Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah Kelvin Verdong. Dia memang jadi andalan Sinteyong di skuad timnas Indonesia sejak resmi dinaturalisasi pada 5 Juni 2024 lalu. Kelvin Verdong memang bisa terus bermain apik. Dia tampil baik saat bertahan maupun saat membantu serangan skuad Garuda. Pemain Nijmegen ini punya kecepatan dan ketepatan dalam memberikan umpan sehingga jadi ancaman lawan di sayap kiri. Nomor 2 ada Pratama Arhan. Pemain yang satu ini juga masih terus jadi andalan Sinteyong meski karirnya di luar negeri tak berjalan mulus. Di klubnya saat ini yakni Suwon FC, Pratama Arhan diketahui kesulitan mendapatkan jam bermain. Meski begitu, Pratama Arhan masih terus dipanggil Sinteyong ke skuad Garuda, termasuk jelang melawan Jepang dan Arab Saudi. Hal ini tentu saja bukan tanpa alasan. Pasalnya, Pratama Arhan bisa terus bekerja apik. Pada laga melawan China pada bulan lalu, Arhan bahkan berperan besar dalam terciptanya gol semata wayang skuad Garuda melalui Tom Hae. Lewat lemparan ke dalam yang memang menjadi keahliannya, dia menciptakan peluang manis yang akhirnya bisa dimanfaatkan menjadi gol oleh Tom Hae. Kualitas dan kemampuan Arhan ini pun turut jadi sorotan Nikkei Sport. Para pemain Jepang diminta mewaspadai Arhan yang juga pernah bermain di Jepang bersama Tokyo Verdy. Nomor 1 adalah Justin Hubner. Bek yang satu ini selalu tampil garang kala membela timnas Indonesia hingga mendapatkan julukan preman timnas Indonesia. Justin Hubner akan kembali memperkuat timnas Indonesia usai absen di periode Oktober 2024 lantaran cedera. Kembalinya Hubner jadi sorotan besar media Jepang karena kualitas permainannya bisa membahayakan kans Jepang untuk menang. Bek keturunan Belanda Justin Hubner dari Wolverhampton yang bermain di Liga 1 bersama Crabes Osaka hingga musim panas ini. Disebutkan dalam daftar tersebut tutup Nikkei Sport.